Taib sudah. Taib, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini dari Ruwaifi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkabarkan bahwa sahabat Ruwaifi ini akan panjang umurnya, ya, yang mana nanti akan mendapati orang-orang yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah jenggot, yaitu yang mereka memperpanjang namun, ya, tidak dengan cara yang benar, dengan cara mereka mengikatnya sebagai bentuk kesia-siaan, dan juga ini bentuk penyerupaan kepada al-ajim. Ajim ini orang-orang ajam. Tadi sudah kita sebutkan, ajam di sini maknanya non Arab, ya, dengan diistilahkan orang barat yang secara keseluruhan hampir rata-rata adat kebiasaannya memang banyak bertentangan dengan syariat, ya. Apalagi ajam yang non Arab ini maksudnya orang-orang barat, orang-orang kafir yang notabene negara-negara barat kan negara-negara kafir gitu. Demikian. Au bi ahli at-tarofi, atau menyerupai dengan ahlu at-tarof, ini orang-orang yang bersikap mewah-mewah, ya. Naam. Atau al-muyu'ah. Muyu'ah itu menyerupai orang yang bersifat atau melakukan hal yang bodoh atau kedunguan, kebodohan. Iya, jenggot diikat itu kan kebodohan. Kok bisa jenggot diikat gitu, ya? Au yukhiluna bi aqidati tauhid bi istimali alwasail. Ini masalah jenggot, ya. Terus Nabi juga mengkabarkan bahwa di antara manusia-manusia nanti yang akan didapati oleh siapa namanya sahabat Ruwaifi, yakni orang yang yukhilluna bi aqidati tauhid, yang rusak akidah tauhidnya dengan cara menggunakan wasilah-wasilah syirkiyah, wasilah-wasilah yang syirik, sehingga fayalbasuna alqalaida, sehingga mereka memakai kalung-kalung, ayul bisunaha, ya, atau mereka menggunakan kalung-kalung tersebut, ya. Untuk apa menggunakan kalung? Untuk hal-hal sifatnya penolakan bala dan semisal. Sudah kita bahas, ya, perincian orang hukum menggunakan kalung. Ada yang menggunakan kalung dengan hukum haram karena posisinya yang haram, seperti laki-laki pakai kalung emas misalnya. Ada posisinya kesia-siaan kalau pakai kalung, ya, yang tujuannya memang nggak ada, bukan berhias tapi kesia-siaan saja, iseng-iseng saja. Ada yang hukumnya syirik, yaitu jika digunakan sebagai jimat, ya. Taib. Au yulbisunaha dawabahum, atau mereka menggunakan kalung atau mengalungkan kepada hewan-hewan mereka untuk tolak bala, supaya hewannya tidak sakit dan semisal, ya. Jadi bisa jadi dia yang memakai orangnya, atau bisa jadi dikalungkan ke hewan atau ke kendaraan. Bisa jadi digantungkan kalung di kendaraan, ya, termasuk. Karena dawab itu di zaman dulu juga sebagai kendaraan hewan itu, ya. Yastadfi'una biha al-mahdur, untuk mencegah, menolak dengan sebab kalung tersebut al-mahdur, yakni kemudaratan atau bahaya, ya. Apa bahaya? Bisa sihir, atau supaya bisa selamat dan semisal. Au yartakibuna manah anhu, ya. Atau yang ketiga nih, ya, yang akan didapati oleh Ruwaifi, bisa jadi Ruwaifi mendapati nanti di akhir zaman atau setelah Nabi wafat, itu orang-orang yang jatuh kepada kesalahan manah anhu, yang dilarang nabiyuhum, oleh nabi-nabi mereka, berupa apa? Minal istijmar, dengan cebok, bercebok, ya, birausi ad-dawab wal idham, cebok dengan kotoran, ya, dengan kotoran binatang atau dengan tulang, ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa tulang dan kotoran binatang ini adalah
makanan saudara kita dari golongan jin. Ya. Nah, dan dianjurkan untuk cebok itu 3 ya, 3 batu. Bahkan hukumnya wajib. Kalau kurang maka haram. Ya. Kalau 3 batu maka hukumnya wajib. Jangan sampai kurang. Sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi, ya, kata Salman ketika ditanya oleh orang kafir, ya, kata orang kafir kepada Salman, qad alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Apakah nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai tentang buang hajat? Kata Salman, ajal. Na'am, atau ajal, iya. Ya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li gha'id au baul. Kami telah dilarang oleh nabi kami buang hajat untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Dilarang. Au an nastanjia bil yamin, atau kami juga dilarang beristinja dengan tangan kanan. Ya. Au nastanjia bi aqalla min salasati ahjar, atau kami juga dilarang istinja kurang dari 3 batu. Dilarang berarti maknanya haram. Ya. Dilarang berarti maknanya haram. Maka Nabi pernah ketika buang hajat minta batu kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, "Itini bi salasati ahjar, beri aku 3 batu." Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa'ataituhu bi hajaraini wa rawsah." Maka saya cuma dapat 2 batu, lalu dikasih 1 kotoran binatang. Ya, namanya di padang pasir, cuma kadang-kadang susah cari batu ya di padang pasir. Enggak dapat, cuma 2. Yang satunya kotoran. Dalam riwayat yang lain disebutkan kotoran keledai. Kotoran keledai. Maka Nabi ambil yang 2 batu, Nabi buang, kata Nabi, rijsun, rijsun jadi najis. Ya. Maka dalil ini dijadikan dalil bahwa kotoran binatang yang binatangnya haram dimakan itu najis. Kotoran binatang yang binatang itu haram dimakan dagingnya. Seperti kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran yang haram dimakan. Adapun kotoran yang halal dimakan seperti kambing itu suci, ya. Kotoran kambing itu suci walaupun kotor. Tidak setiap yang kotor harus najis, tapi yang najis pasti kotor. Setiap yang najis pasti haram dimakan, tidak setiap yang haram itu najis. Contoh khamar, khamar itu haram tapi tidak najis, ya. Khamar haram tapi tidak najis. Ya. Dadu, dadu itu haram tapi tidak najis. Ya. Tidak setiap yang haram itu najis. Ini kaidah yang penting. Jangan sampai orang mengharamkan sesuatu, menajiskan sesuatu karena dia hukumnya haram. Tidak demikian. Termasuk bisa jadi suci tapi kotor. Contohnya ya tai kambing, ingus, ya. Ingus itu kan kotor tapi suci dia. Nah, kotoran cecak najis. Karena cecak haram dimakan. Ya. Taib. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Muslim, ya, Nabi mengatakan, lakum kullu admin dzukira rasmullah alaihi, ya, yaqa'u fi aydikum aw farama yakun lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Ya, bahwasanya kotoran gitu, kotoran binatang dan tulang, ya, itu menjadi makanan saudara-saudara kita dari jin. Kata Nabi, lakum kullu admin, bagi kalian para jin setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya,
Jadi kalau orang Islam makan daging, makan tulang yang baca bismillah, itu tulangnya jadi makanan jin yang muslim. Nah, demikian pula kulu ba'rah, setiap kotoran binatang itu alafun lidawabikum. Kata Nabi, dia merupakan makanannya hewan-hewan tunggangan kalian. Jadi jin pun punya hewan tunggangan. Jin punya hewan, gimana? Jadi jin punya dawab. Kita kan punya dawab, manusia punya hewan tunggangan. Ya. Apa makanannya hewan tunggangan kita? Rumput. Nah, jin punya hewan tunggangan juga gitu. Apa makanannya? Kotoran binatang kita manusia. Masya Allah. Adapun tulang kita yang kita makan, tulang itu makanan pokok jin. Ya. Tapi jin juga jangan salah, jin juga makan makanan kita, nasi apapun yang kita yakni tidak membaca bismillah. Ya. Ya, orang kalau makan tidak baca bismillah itu jin ikut makan. Sehingga hilang berkahnya jemaah. Hatta istri, antum jima sama istri tidak baca bismillah, maka syaitan bisa ikut jimai istri kita. Sehingga dia ikut andil membuat anak. Kata Allah, yusyariku fil amwali wal aulad. Mereka, setan bisa bersekutu dengan kalian, kerjasama dalam harta dan anak. Ya, dalam hal harta bersekutu dengan setan, dalam hal anak bersekutu dengan setan. Maka luar biasa, sangat ajaib sekali gitu loh, lafaz bismillah itu ya kawan. Ya, nah ini kita yang tidak. Memang ini perkara gaib. Seperti orang kalau baca bismillah ketika telanjang bulat di kamar mandi, nggak akan terlihat auratnya oleh jin. Jin menjadi buta seketika ya nih, tidak bisa melihat aurat kita. Bismillah luar biasa. Karena kita harus iman, harus imani itu. Sebab hadis sahih wahyu ini kata Nabi, satr ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Yang menghalangi, yang menghijabi antara pandangannya jin terhadap aurat Bani Adam saat ada di WC, di kamar mandi ketika telanjang adalah lafaz bismillah. Maka masuk WC itu bismillah dulu, bismillah baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Atau bismillah diakhirkan juga boleh, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus bismillah. Ya. Jadi bismillah itu jemaah biasakan. Jadikan bismillah itu sebagai apa ya? Sebagai kebiasaan kita, lisan kita mudah terucap. Apa namanya orang kalau kepleset ngomong apa itu namanya? Biasanya perempuan, latah. Jadi kan bismillah itu kayak latah gitu. Kebiasaan bismillah. Ya. Kepleset bismillah, buka pintu bismillah. Starter mobil, motor bismillah. Ya, apa sih buka lemari bismillah. Buka kitab bismillah. Buka HP bismillah. Ya, nyalakan apa bismillah. Nyalakan kompor bismillah. Ini luar biasa berkah. Ya, menyebut nama Allah bismillah. Ya, kalau sudah refleks begitu insyaallah. Ada apa-apa jeger tabrakan misalnya, kepleset, refleks bismillah. Nah, itu kebaikan. Ya. Baik. Au yartakibuna manaha anhu ya nabiyuhum min al-istijmari wa birawthi ad-dawab wal idham. Ya, ini pelanggaran ya, beristijmar dengan raus ya, raus ad-dawab, kotoran binatang, wal idham dengan tulang. Karena orang yang berbuat ini berarti tidak berperi kejinan. Ya. Karena bagaimanapun jin saudara kita harus kita hormati jemaah. Nah kata para ulama, kalau jin saja harus dihormati makanannya, apalagi makanan siapa? Makanan manusia harus lebih lagi dihormati. Maka lebih haram lagi kalau orang Islam ceboknya dengan makanan. Contoh cebok dengan kerupuk misalnya. Naudzubillah ya. Dilap, naudzubillah, atau roti kering. Tidak boleh, lebih parah lagi berarti. Karena makanan jin saja harus kita hormati. Ya. Termasuk para jemaah buang hajat di tempat makanan hewan-hewan manusia.
rumput hijau. Itu jangan. Kita jangan buang hajat di rumput hijau. Cari yang enggak rumput, cari tanah atau yang semisal tanah yang gembur. Ya. Demikian di antara adab. Jangan di lobang, karena lobang tempat tinggal saudara kita dari golongan jin. Nah, kita harus menghormati. Antum bayangkan kalau kita kencing di lubang itu, sementara jin di situ sedang walimahan. Jin sedang walimahan, kita kencing di situ, bayangkan. Atau sedang ngobrol sama keluarganya, ya. Moro-moro lo, iku apa? Iki teles-teles sopo? Wah, kurang ajar. Akhirnya manusia kesurupan. Jin balas dendam. Bisa terjadi, kawan. Hati-hati, ibu-ibu terutama buang air panas, hati-hati. Bismillah, bismillah, hatta ke WC ya. Ke toilet, buang air panas ke toilet, hati-hati. Banyak terjadi kasus, khususnya mereka-mereka yang banyak menangani kasus-kasus kesurupan dan semisal. Dan juga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, ya, itu juga beliau menjelaskan tentang jin yang banyak mengganggu manusia. Di antara faktornya tadi buang air panas, tidak baca bismillah, ya, jadi lempar sesuatu jemaah, lempar batu kan kadang-kadang ya, apalagi batu besar, itu bismillah, bismillah. Taib. Fa'ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu an yuballigha al-ummata. Maka Nabi mewasiatkan kepada sahabatnya ini agar menyampaikan kepada umat anna nabiyya, bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam yatabarra'u, berlepas diri, mimman, terhadap orang yang yaf'alu syai'an min dzalik, yang melakukan sesuatu dari hal tersebut. Taib. Munasabatul haditsil bab, kaitan hadis dengan bab jemaah. Anna fihi, bahwa di dalam hadis itu an-nahya, ada larangan an taklidil autar, untuk mengalungkan yakni tali busur, lidaf'i al-mahdhurat, untuk menolak bala. Al-mahdhur itu hal yang tidak disukai, bencana atau yang semisal. Wa anhu syirkun, dan itu bagian kesyirikan. Hukum asalnya syirik apa? Hukum asalnya? Hukum asalnya apa? Menggantungkan jimat atau apa untuk tolak bala? Hukum asalnya syirik kecil jemaah ya. Hukum asalnya syirik kecil karena apa? Karena pengambilan sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. Setiap pengambilan sebab yang tidak ditetapkan syariat itu hukumnya syirik kecil. Ya. Namun hati-hati, syirik kecil bisa berubah menjadi besar tergantung keyakinannya. Ya. Kalau meyakini jimat ini yang mendatangkan manfaat mudarat secara zatnya dengan sendirinya, maka itu syirik besar. Ya. Li'annahu la yaqdiru ala dzalik illa Allah, karena hal itu tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah. Baik. Ma yustafadu minal hadis. Pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Alamun min a'lamin nubuwah. Alam yakni ilmu kenabian, atau alam di sini tanda maknanya. Bukan ilmu tapi tanda, alam. Makanya disebut dunia ini alam. Kenapa dunia disebut alam? Karena tanda. Tanda apa? Adanya dunia. Ya kawan. Tanda apa adanya dunia? Tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya. Jadi alamun, tanda, min a'lamin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian, mukjizat yani. Dari sisi mana? Fa inna Ruwaifi'a talat hayatuhu. Bahwa Ruwaifi itu umurnya panjang, ila sanati sita wa khamsin, sampai kepada usia 56. Bukan usia, sampai tahun 56. Usianya beliau sampai 100 jemaah. Usianya Ruwaifi sampai 100 tahun. Hidupnya sampai tahun 56. Ya. Taib. As-sani, yang kedua, wujub ikhbarin nasi bima umiru bihi. Wajib mengkabarkan kepada manusia bima umiru bihi, terhadap apa yang diperintah dengannya, wa nuhu anhu, atau yang dilarang darinya, mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu, dari hal yang wajib dilakukan atau yang wajib ditinggalkan. Jadi wajib mengkabarkan manusia, ya, artinya dalam hal ini berdakwah. As-salis, yang ketiga, masyru'iyatu, disyariatkan ikrami lihyati, memuliakan jenggot, wa i'faiha, dan memeliharanya.
Termasuk rambut jemaah. Rambut itu kita diperintah untuk memuliakan. Man kana lahu sya'run falyukrimhu, kata Nabi. Siapa yang memelihara rambut maka muliakan. Ya, rambut panjang itu boleh jemaah. Dalam Islam boleh. Antum ingin pelihara rambut boleh, tapi muliakan. Muliakan rambut. Diminyaki, disisir. Tapi ada lagi larangan bagi laki-laki, jangan berlebih-lebihan dalam menyisir rambut, artinya dalam ngurusin rambut gitu. Cukup muliakan dengan cara diminyaki, disisiri, dirapikan, selesai. Jangan laki-laki dikit-dikit rambutnya kena angin, gini lagi, kena angin, gini lagi. Akhirnya disibukkan dengan miara rambut. Kemana-mana bawa sisir, itu kurang bagus. Laki-laki kemana-mana bawa sisir, sekalian nggak bawa bedak bawa kayak ibu-ibu gitu. Jadi laki-laki diperintah untuk memuliakan rambut, namun jangan disibukkan gitu dengan ngurusin rambut. Ya. Demikian pula jenggot jemaah, dipelihara. Wa tahrimul abas biha, dan tidak boleh berbuat sia-sia dengan jenggot tersebut dengan cara apa? Bihalqin, dengan cara mencukur habis, au qassin, atau dengan cara memotong. Ini jenggot biarkan jemaah. Kecuali kalau mengganggu, ya, mengganggu. Kalau tidak, anda mengganggu itu kalau jenggot panjang sampai ke perut, ke bawah misalnya, itu kan mengganggu. Kalau seperti itu boleh dipotong. Tapi kalau jenggot sepanjang-panjang jenggot, pasti ya seperti itu sudah, tidak akan bisa. Ya. Kalaupun ada sampai ke perut, tapi kan tidak, belum pernah lihat kita ya. Jadi tidak boleh dipotong. Au aqdin, atau diikat. Nah ini termasuk bentuk pelanggaran terhadap jenggot. Mencukur habis, memotong atau mengikat jenggot, atau taj'id, atau dengan ditaj'id, dengan dikeritingkan. Ja'ad, dikeritingkan. Jenggot di rebonding. Ini dalam Islam tidak boleh. Jenggot di rebonding, atau lawan rebonding apa cuma? Keriting. Yang keriting diluruskan, ya, jangan. Atau yang lurus dikeritingkan, atau yang lain-lainnya. Nah, dan jenggot ini kemuliaan, sunnah Nabi, ya, petunjuk Nabi. Para nabi, orang-orang soleh semuanya berjenggot. Imam-imam kita, Imam Syafi'i semuanya berjenggot, ya. Semua ulama orang soleh berjenggot. Maka jenggot ini merupakan tanda diantara kesalehan seseorang, ya. Dan juga lambang kejantanan. Kata para ulama, jenggot diharamkan dicukur itu karena diantara sebab tasyabuh dengan perempuan. Ini masalah kumis, perempuan ada yang berkumis jemaah. Tapi ini jenggot nggak ada perempuan berjenggot, ya. Jadi kalau jenggot ini dicukur, diantara sebab haramnya tasyabuh bin nisa, tasyabuh dengan wanita. Berarti lambang kejantanan. Laki-laki jantan, gagah, ya, itu karena ada jenggotnya. Maka sekarang juga wanita yang dicari itu yang berjenggot rata-rata. Konon. Ya. Baik. Coba wanita-wanita yang sudah ngaji, kalau ditampakkan calonnya nggak ada jenggotnya, nggak mau. Ya. Kecuali yang memang nggak awam, nggak ngerti. Kalau yang sudah ngaji nggak akan mungkin mau. Wih, nggak ada jenggotnya, cukur jenggot nggak. Ya. Yang isbal saya nggak mau. Ya. Dia cari yang cingkrang, yang jenggotan. Masya Allah. Walaupun sebagian orang justru itu tanda keburukannya, menyeramkan. Lihat buktinya, Pak RT kalau ada yang ngontrak, Pak RT nih, Pak RW gitu, kalau ada yang ngontrak itu jenggotan, itu langsung diteliti nama siapa, di mana, harus jelas, karena curiga. Tapi kalau yang ngontrak antingan, tatoan, biasa-biasa tuh Pak RT enggak curiga, enggak takut. Tatoan, antingan, rambut dicet, enggak takut. Lebih takut sama yang jenggotan. Subhanallah. Terbalik dunia ini. Dan yang jenggotan kadang malu cuma. Malu melaksanakan, menegakkan syariat, justru malu dia. Kurang pede. Tapi yang antingan malah pede. Lihat yang antingan, enggak ada dia dengan penuh percaya diri dia. Yang rambut dicet, yang hidung ditindik, itu masya Allah. Ya enggak masya Allah sih, maksudnya pede gitu. Maka kita harusnya lebih pede. Ibu-ibu yang cadaran, pede saja. Walaupun dihina, bahkan dihinanya ibadah, ya, dibulinya ibadah, mendapat pahala, karena itu syariat gitu.
Tapi coba kalau yang dibully yang pakai anting yang rambut dicet itu kan memang betul-betul hina sekali. Bulian itu memang hinaan bagi dia. Tapi yang dibully adalah orang yang berjalan syariat, bulian itu adalah justru kemuliaan bagi dia. Bedakan, bulian ini tidak sama. Tergantung apa yang dibulinya, apa yang dihinanya. Berikutnya, tahrimu ittikhadhi al-qilada lidaf'il mahdur wa annahu syirkun. Haramnya menjadikan kalung atau menggunakan kalung untuk nolak bahaya, maka dia syirik. Ya. Khamisan tahrimu istinja birrawth wal 'azmi. Haram istinja, ada istilah dibedakan oleh ulama. Kalau istinja itu dengan air. Namun kalau dengan selain air disebut istijmar, ya. Dengan batu, dan boleh selain batu yang semisal jemaah. Seperti tisu ya. Seperti tisu, kayu, batu, hanya saja tidak boleh dengan kertas. Hanya tidak boleh dengan kertas-kertas yang dia, kata para ulama, yang berbahasa Arab, karena dikhawatirkan ya, kertas-kertas itu termasuk jangan bungkus sesuatu dengan kertas yang ada tulisan Arabnya. Kenapa? Karena bisa jadi tulisan Arab itu ada lafaz Allahnya, bisa jadi. Karena orang Arab jemaah, orang Arab walaupun nama manusia kan ada Abdullah, itu ada lafaz Allahnya kan. Misalnya. Maka walaupun koran itu koran bola misalnya, koran bola, hatta koran artis sekalipun, tapi koran berbahasa Arab, banyak artis bernama Abdullah, itu ada lafaz Allahnya. Jadi jangan, ini kan bukan hadis, ini bukan Quran, ini hanya koran namun bahasa Arab. Jangan, karena bisa jadi lafaz-lafaz koran berbahasa Arab ada kalimah atau ada lafzul jalalah Allah. Bahkan banyak orang Arab bernama Muhammad, di situ ada lafaz Muhammad. Ya, maka demi menghormati kita tidak boleh. Ya, adapun koran berbahasa Indonesia bebas ya, walaupun tidak ada lafaz Allahnya, tapi Latin nggak masalah. Ya, jadi bedakan jemaah. Bedakan antara lafaz jalalah Allah tertulis dengan lafaz Allah yang tertulis bukan dengan bahasa Arab. Ya. Maka bebas kalau nulis Latin Allah itu misalnya mau Allah, mau Allah, insya Allah, insya Allah, insya AA atau insya, atau disingkat pun kalau paham tidak masalah sebenarnya. Kan ada sekarang ini yang berlebihan menyalahkan. Nggak boleh nulis insya tapi insya tapi harus inseha, terus Allahnya harus Allah, pakai O katanya, jangan Allah sehingga nanti jadi Allah. Lah ini berlebihan jemaah. Latin itu ndak masalah ya. Baik. Kemudian yang keenam, as-sadis atau sadisan, anna hadhihi al-jaraim al-madhkurah minal kabair. Yang tiga hal tadi disebutkan, dosa-dosa ini al-jaraim al-madhkurah yang termaktub dalam hadis, ada tiga ya tadi, itu semuanya minal kabair, termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Ayo siapa yang bisa? Kan kemarin sudah kita bahas. Kenapa disebut dosa besar di situ, enggak dosa kecil? Ayo jemaah, mengikat jenggot, kemudian pakai kalung untuk tolak bala, kemudian beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, itu disebut dosa besar. Kenapa? Aywa, karena ada ungkapan di sini Nabi Muhammad berlepas diri. Jadi setiap larangan agama yang diikuti dengan ancaman khusus, setiap larangan agama yang diikuti dengan ancaman khusus, neraka, laknat, murka Allah, atau ucapan Nabi aku berlepas diri, atau ucapan Nabi bukan golongan kami, atau ada hukuman had di dunia, maka semua larangan agama itu dosanya kecil apa besar? Besar ya. Dan ini akidah ahli sunnah ketika membedakan dosa, ada besar ada kecil. Syirik besar kecil, kufur besar kecil, nifak besar kecil, bid'ah pun besar kecil. Hanya istilahnya beda, bukan besar kecil kalau bid'ah. Bid'ah i'tiqadi itu bid'ah yang besar, bid'ah amali itu bid'ah amaliyah, bid'ah yang kecil. Jadi akidah ahlussunnah wal jamaah demikian. Beda dengan akidah khawarij yang tidak membagi kufur, nggak ada besar kecil. Ya. Berarti kalau dosa kecil apa itu jemaah? Setiap larangan agama yang tidak diikuti dengan ancaman khusus.
Apa contohnya? Melihat akhwat yang bukan mahram. Itu dosa tapi kecil. Tapi jamaah masih kecil nek bendino berubah menjadi besar. Maka kemarin saya jelaskan apa hukum dengar musik? Besar apa kecil? Pernah disebut sini? Ya. Dosa besar apa dosa kecil? Ada khilaf, ya. Ada khilaf. Kalau menurut Syekh Fauzan dosa besar karena digandengkan dalam hadis dengan zina, ya. Yastahiluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azib. Ada umatku nanti yang akan menghalalkan apa? Menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamr dan al-ma'azib, alat-alat musik. Ketika digandengkan alat musik ini dengan hal-hal yang haram dosa besar, maka disinyalir itu pun berarti besar. Sebagian ulama mengatakan dengan musik itu dosa kecil. Namun membuat kaidah bahwa dosa kecil kalau terus-terusan bisa berubah menjadi besar. Baik. Kita masuk pada jemaah hadis berikut atau asar. Asar ini sebenarnya terputus sanadnya, ya, karena dia kan, atau asar ini jangan dianggap sebagai hadis, ya. Beda dengan kalau yang ngomong ini sahabat, karena yang ngomong tabi'in, Sa'id bin Jubair, ya. Yang ngomong ini kan Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, ya. Maka kita katakan asar ini sahih, hanya saja tidak boleh disebutkan ini adalah marfu', naik derajat kepada hadis Nabi. Jadi bukan sabda Nabi, ya. Jadi asar ini seolah-olah al-maqtu, kata para ulama, terputus karena ini datang dari seorang tabi'in. Tapi kalau datang dari seorang sahabat, jemaah, sahabat ngomong tentang gaib, ya, seperti Ibnu Mas'ud mengatakan balagani anna sirat, telah sampai kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, bahwa sirat itu adakum minasya'ra wa ahadu minasayf, bahwa sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Yang ngomong Ibnu Mas'ud tentang gaib, bukan Rasul yang ngomong. Ibnu Mas'ud yang ngomong ini, tapi berbicara tentang gaib, maka kita katakan dia marfu' hukman, seolah Rasul yang bicara. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud tidak mungkin berijtihad tentang perkara gaib, sehingga dipahami yang berbicara itu adalah Rasul. Tapi kalau seorang tabi'in nggak bisa disebut seperti itu. Ini tabi'in yang ngomong. Makanya kita harus dudukan apa maksud Sa'id bin Jubair tentang perkataan beliau ini. Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli, ya, atau ka'idli raqabah. Wa an Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah merahmatinya, qala, dia berkata, man qata'a tamimatan min insanin, siapa yang memutus tamimah, min insan dari manusia, tamimah yakni jimat, ya, min insanin dari manusia, kana ka'adli raqabatin, maka seolah-olah telah memerdekakan budak. Ini sebenarnya kan kalau sepintas perkara gaib, ya. Nah, namun para jemaah, yang dimaksud oleh Sa'id bin Jubair ini, ya, bukan itu maksudnya. Yani bukan berarti Sa'id bin Jubair itu berbicara tentang pahala, karena pahala perkara gaib. Harus hadis yang sahih gitu. Enggak boleh seorang tabi'in berbicara demikian, kecuali sahabat mungkin. Itu tadi kaidahnya, kalau sahabat ngomong perkara gaib, ya, kita katakan itu marfu'. Secara hukum sampai itu kepada Nabi, yaitu seolah-olah Nabi yang berbicara, dianggap Nabi yang bicara, tidak masalah. Tapi ini kan seorang tabi'in, kok bisa ngomong begitu gitu loh. Ini kan perkara gaib, jemaah. Siapa yang memutus jimat dari seseorang, maka berpahala, kan seolah dohir hadis begitu. Maka seperti dia memerdekakan perbudakan atau budak. Maka jangan kita pahami ini seperti dalam hal yakni pahala, kan ini perkara gaib. Maka bagaimana cara mendudukannya? Kata para ulama, mendudukan perkataan Sa'id bin Jubair ini adalah yakni man qata'a hadhihi tamimah, siapa yang memutuskan jimat pada seseorang, ya kan,
pada seseorang, maka faqad khalasa sahibaha minasyirik. Berarti ya, atau faqad khalasa sahibuha minasyirik. Berarti orang ini yang tadi pakai jimat telah terbebas dari apa? Dari kesyirikan gitu. Betul ya? Orang tadinya pakai jimat, lalu jimatnya dibuang oleh seseorang. Mungkin dia nasihati ya, sehingga ini sini jimatmu sudah, jangan pakai jimat kamu. Dilepas oleh orang itu. Tahu, sadar dia. Berarti secara tidak langsung orang ini telah membebaskan orang yang pakai jimat dari apa? Dari kesyirikan. Nah, kesyirikan itulah yang disebut perbudakan. Karena orang berbuat syirik hakikatnya hamba siapa? Bukan hamba Allah, tapi hamba yakni makhluk, menjadi budak terhadap jimat itu. Ya kan? Kalau dia nyembah jin berarti budak daripada jin. Maka fal insan idza khallasa, ya, apabila terlepas dari perbudakan, ya, terbebas dari perbudakan, yakni perbudakan dari makhluk, berarti dia menjadi hamba Allah dan maknanya terbebas dari api neraka. Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi itulah sisi ya kolerasinya gitu antara perkataan Said bin Jubair bahwa orang yang memutus jimat yaitu kesyirikan dari seseorang seperti memerdekakan budak, itu maksudnya apa? Seperti yakni telah membebaskan orang dari perbudakan selain Allah yang itu kesyirikan, yang dengan itu akan masuk neraka, sehingga akan terbebas dari neraka kalau terlepas dari kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis man a'taqa raqabatan muslimah, dalam hadis kata Nabi, siapa yang memerdekakan ya budak seorang muslim, artinya budaknya itu muslim. Karena memang kalau budak itu kafir nggak boleh dimerdekakan ya kawan. Dalam Islam kalau memerdekakan budak itu jangan yang kafir, tapi harus yang muslim. Kalau yang kafir biarkan jadi budak di keluarga seorang muslim, karena akan lebih maslahat bagi dia. Karena kalau orang kafir dimerdekakan, dia akan pulang ke negerinya atau dengan komunitas mereka, sehingga mereka akan semakin jauh dari hidayah. Tapi kalau budak ada pada komunitas muslim, ada di keluarga muslim, maka diharapkan budak ini nanti akan masuk Islam, sehingga akan mendapat hidayah, dan ini kebaikan bagi dia. Demikian Islam. Bukan berarti berbuat jahat, enggak. Orang kafir jangan dimerdekakan, budak orang kafir atau budak yang beragama kafir jangan dimerdekakan. Apa faedahnya? Bukan kita ini jahat, enggak. Justru agar dia mendapat hidayah. Kalau dia sudah masuk Islam, barulah kita merdekakan. Atau boleh kita janjikan begini, kamu masuk Islam, oh. Nah, kamu masuk Islam, tak merdekakan kamu. Boleh, gitu. Tapi kalau kamu tidak masuk Islam, nggak akan saya merdekakan. Sehingga orang termotivasi masuk Islam akhirnya. Demikian. Makanya zakat pun boleh diberikan kepada orang kafir untuk dalam rangka ta'lif qulub. Ya. Kamu kalau masuk Islam tak kasih uang 10 juta untuk modal usaha. Dari mana 10 juta? Dari zakat kita ambil. Nah, boleh cuma. Maka zakat itu seperti itu ya. Jangan zakat 20.000 subhanallah jemaah. Apa uang 20.000 diberikan 20.000 loh. Tuku es krim, saya kira es krim sing selawe. Aku ingin tuku selawe jemaah. Es krim mana sing selawe lagi zakat 20. Sehingga kurang maslahat zakat-zakat kita itu. Disebar uang ya yang zakatnya mungkin banyak, mungkin zakat 10 juta. Tapi diamplopin 20 dibagi kepada orang banyak. Ini kurang maslahat. Jadi zakat itu pilih yang betul-betul miskin, pilih. Banyak kok. Enggak susah milih di Indonesia nih yang miskin banyak. Ya. Pilih kasih, satu orang kasih 5 juta barangkali. Masya Allah. Mau coba zakat 5 juta kasih. Untuk modal gitu loh. Ya. Atau punya betul-betul makan kekurangan. Ya. Jadi akan menjadi kaya mendadak kalau begitu orang tersebut. Bisa jadi tahun depan dia yang zakat. Ya. Nah, itu maslahat zakat. Banyak kita penyaluran zakat itu tidak tepat, tidak sesuai sasarannya. Bahkan banyak yang salah kaprah. Zakat fitrah di beberapa daerah itu jemaah dibagi-bagi kepada amil, ya, atau disimpan di masjid sebagai cadangan untuk kas masjid. Ini musibah zakat fitrah loh. Zakat fitrah itu adalah pertama harus makanan, dan sebagian mereka nerima uang, lalu uangnya ditaruh di kas masjid atau dibagi para takmir. Karena apa? Karena amil. Subhanallah.
Ada, dan ini di kampung daerah saya di situ. Ya, rahasia kampung ini nanti. Jadi dibagi-bagi ke para panitia zakat katanya, mengaku sebagai amil. Ini musibah. Ya. Nah, maka siapa yang memerdekakan budak seorang muslim, ataqallahu bi kulli udwin minhu udwan minan nar, maka Allah merdekakan, Allah bebaskan tiap anggota tubuhnya dia itu dari api neraka. Subhanallah. Tangannya Allah bebaskan dari api neraka, badannya, kakinya, wajahnya, semuanya. Intinya berarti dibebaskan dari api neraka gara-gara apa? Membebaskan budak. Maka demikian ya. Kolerasi antara kolerasi antara memutus jimat dengan memerdekakan budak. Dari sisi itu ya. Karena orang yang pakai jimat akan masuk neraka dan menjadi hamba-hamba selain Allah, hamba yakni makhluk. Ketika diputus jimatnya menjadi orang yang bertauhid sehingga terbebas dari penghambaan kepada makhluk menjadi hamba Allah dan terbebas dari api neraka sehingga masuk surga. Itu makna perkataan Sa'id bin Jubair ya rahimahullahu taala. Taib. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Walahu an Ibrahim, dan juga diriwayatkan oleh Waqi' juga an Ibrahim dari Ibrahim. Ibrahim maksudnya Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama yakni tabi'in min kibar ulama fuqaha. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini termasuk diantara ulama-ulama ahli fikih ya. Pada masa tabi'in itu dikenal ada beberapa ulama fikih. Kalau yang di Madinah itu dikenal ada fuqaha sab'ah ya. Kalau yang di Madinah itu ada dikenal fuqaha sab'ah, yakni ahli fikih yang 7 ya. Dan ini di apa jemaah, di dalam perkembangannya ya, bahwa pertumbuhan ilmu fikih itu memiliki 4 fase ya. Fase yang pertama fase marhalah tasyri' namanya, fase penetapan syariat ya. Ini pada masa kapan? Pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin, di mana mereka berdalil dengan langsung dalil-dalil datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fase yang pertama ya. Setelah itu termasuk para Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4, karena mereka juga selalu berpedoman dengan dalil ya. Nah, lalu fase kedua marhalah tsaniyah, marhalah ta'sisil fikih, fase peletakan dasar fikih, dan ini dimulai tahun 41 setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, tahun 41 Hijriah sampai kurang lebih tahun 130-an ya. Ini fase kedua. Ini zaman siapa ini para jemaah? Nah, ini zaman sigaru sahabat wa kibar tabi'in, zaman sahabat kecil dan pembesar tabi'in. Disebut sahabat kecil karena di zaman Rasul dia masih kecil-kecil, anak-anak. Contoh Ibnu Umar, Ibnu Abbas ya. Jadi itu sigaru sahabat. Nah, di sini para jemaah dikenal di fase ini ada 2 madrasah ilmu. Yang pertama dikenal dengan madrasah ahli hadis yang ada di Hijaz, Madinah, Mekah ya. Nah, yang di madrasah ahli hadis ini muncul 7 fuqaha sab'ah itu. Di kalangan sahabat yang kenal di madrasah ini diantaranya ya itu tadi Ibnu Umar ya, termasuk Aisyah. Aisyah itu termasuk sigor sahabat cuma karena di zaman Rasul masih kecil kan ya. Nah, sigor sahabat ini mengajarkan ilmu kepada para tabi'in sehingga muncul murid-murid mereka yang ahli fikih dikenal ada 7, sehingga dikenal dengan fuqaha us-sab'ah, 7 fuqaha yang ahli ada di Madinah. Antum catat di kalangan tabi'in siapa yang 7 ini? Yang pertama Sa'id bin Jubair, afwan Sa'id bin Musayyib, bukan Sa'id bin Jubair itu nanti di Kufah dia. Jadi yang pertama Sa'id bin Musayyib atau Musayyab. Yang kedua Urwah bin Zubair. Yang ketiga Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, yakni cucu Abu Bakar. Ini ulama-ulama fikih yang 7 ya. Kenapa 7? Maksudnya yang 7 ini yang terkenal.
Yang keempat, Kharijah bin Zaid bin Sabit. Nah, kalau Zaid bin Sabit sahabat, jadi ini anaknya sahabat. Kharijah bin Zaid bin Sabit. Laki apa perempuan? Kharijah laki jemaah. Maka hati-hati, nama Arab itu ada yang untuk laki-laki, yang kalau di kita walaupun ada tak marbutah ya, tapi kalau di kita itu nama perempuan. Seperti contoh Maisarah. Maisarah itu jemaah, itu laki-laki di Arab itu. Di kita Maisarah sing dodol pecel Bu Maisarah, Bu Sarah. Dodolan pecel. Bu Sarah. Termasuk Nur. Nur itu nama laki kalau di Arab. Di kita Nur, Mbak Nur. Kalau mau perempuan namakan Nurah. Ya, kalau kita mau namai anak perempuan kita boleh dengan Nur, bagus, cahaya. Tapi namanya bukan Nur, tapi Nurah. Nur Hayati. Enggak ada itu, berarti cahaya hidupku. Ya. Yang keberapa? 6. Sulaiman bin Yasar. Baik. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Yang keenam, Sulaiman bin Yasar. Dan yang ketujuh, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini semuanya ulama-ulama besar tabi'in ahli fikih. Nah, dari madrasah ilmu hadis yang ada di Hijaz ini lahir nanti 3 imam madhab: Malik, Ahmad, Syafi'i. Nah, jadi itu aliran pertama di fase ini jemaah. Ada aliran kedua di fase ini, yaitu yang disebut aliran Ashabur Ra'i namanya. Kalau tadi ashabul ahli hadis ya, yang di Mekah Madinah itu, terutama di Madinah karena pusat penyebaran hadis di Madinah. Yang kedua ini para jamaah itu di Kufah. Aliran yang disebut dengan Madrasah Ahlur Ra'i atau disebut Madrasah Kufah karena berpusat di Kufah, salah satu kota ternama dan kota utama saat itu di Irak. Nah, karakteristik aliran ini menggunakan ra'yu, bukan menggunakan periwayatan hadis. Kenapa para jemaah? Ya. Karena bukan berarti dia menolak dalil, tidak. Tapi mereka itu karena kehati-hatiannya. Karena kehati-hatiannya, bukan menyampaikan hadis Rasul, bukan. Karena kehati-hatian, karena banyak fitnah, apalagi di Irak saat itu pusat fitnah-fitnah, banyak hadis palsu, sehingga mereka banyak menggunakan ra'yu qiyas. Nah, nanti di antara ulama yang muncul di madrasah ahlur ra'i siapa? Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah dikenal ulama yang disebut madhabnya ashabur ra'i. Taib. Siapa sahabat yang di Kufah saat itu? Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud. Nah, dari Kufah ini muncul, kalau di Madinah fuqaha sab'ah, kalau di Kufah itu ada di antaranya 4 ulama terkenal dari kalangan tabi'in yang ahli fikih. Siapa mereka? Alqamah bin Nakhai atau Alqamah an-Nakhai, berbeda dengan Ibrahim an-Nakhai, beda ya. Alqamah an-Nakhai. Yang kedua, Syuraih bin Al-Haris Al-Kindi. Yang ketiga, Sa'id bin Jubair. Dan yang keempat, Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, dari mereka inilah ya nanti muncul, bahkan Hamad bin Sulaiman itu gurunya Imam Abu Hanifah, muncul pendiri madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Sehingga madhab Hanafi dikenal madhab apa? Kalau disebut madhab Ashabur Ra'i, siapa yang kita maksud? Madhab Ashabur Ra'i. Kalau menurut madhab Ashabur Ra'i, yakni yang menggunakan ra'yu, dikenal Imam Abu Hanifah maknanya. Tapi ingat ya, Imam Abu Hanifah menggunakan ra'yu bukan masalah beliau anti hadis, bukan, tapi demikian awalnya. Nah, ini fase kedua jemaah. Ya, dalam masalah marhalah perkembangan ilmu fikih. Marhalah yang ketiga para jemaah yang disebut marhalatul izdihar. Marhalah kecemerlangan,
kesempurnaan, kematangan dalam ilmu fikih. Dimulai dari tahun 132 sampai tahun 350. Ini betul-betul sangat-sangat cemerlang ilmu fikih di fase ini. Karena banyak bermunculan ulama-ulama mujtahid. Contohnya imam yang 4, ya kan? Dan banyak ulama lain para jemaah. Bahkan sebenarnya yang terkenal dan yang lebih alim banyak dari selain imam yang 4. Banyak. Hanya saja kenapa imam yang 4 yang terkenal? Karena pertama didukung oleh pemerintah, ya, didukung oleh penguasa, khususnya Bani Abbasiyah sangat menghormati para imam fikih saat itu, ulama-ulama fikih. Yang kedua, karena banyaknya mujtahid muncul. Dan yang ketiga, para jemaah, buku mulai ditemukan, alat tulis kertas saat itu di fase ini. Dari tahun berapa? 132 sampai sekitar tahun 350-an. Ya. Nah, di masa ini sangat cemerlang ilmu fikih. Contoh para jemaah, kata Imam Syafi'i, ya, tentang Imam Al-Laits bin Sa'ad, Imam Mesir. Apa kata Imam Syafi'i? Bahwa Al-Laits afqah min Malik. Bahwa Laits bin Sa'ad itu lebih alim, lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja para murid-muridnya anna ashabahu la yaqumu bihi. Hanya saja kata Imam Syafi'i, murid-muridnya tidak menyebarkan. Padahal kalau masalah ilmu lebih alim, lebih tinggi daripada imam yang 4. Berarti imam yang 4 kok bisa mereka yang terkenal sampai kepada kita sekarang ini? Bukan berarti kita punya imam ulamanya 4 itu, bukan. Banyak. Ada Imam Sufyan Tsauri, ada Imam Al-Auza'i, banyak sekali. Bahkan ilmunya banyak yang lebih dari itu pun, ya. Bahkan Imam Ghazali ketika mengatakan biografi Imam Al-Hasan Basri, apa kata Imam Ghazali? Imam Hasan Basri itu asbahun nas min kalamil anbiya. Subhanallah. Saking alimnya Imam Hasan Basri. Kata Imam Ghazali, yang namanya Imam Hasan Basri itu perkataannya seperti para nabi. Subhanallah. Yang mirip perkataannya dengan para nabi katanya. Sampai gitu. Menunjukkan alimnya Al-Imam Al-Hasan Basri. Jadi bukan hanya 4, hanya saja itu tadi diuntungkan, ya, dengan dukungan penguasa, jemaah. Khalifah Harun Ar-Rasyid dan khalifah sebelumnya itu menjadikan Abu Yusuf bin Ya'qub, murid senior, murid terbaik Abu Hanifah, dijadikan sebagai qadhi, hakim agung di pemerintahannya. Berarti secara otomatis madhab Hanafi menyebar, karena yang menjadi qadhinya siapa? Ulama besar murid Abu Hanifah. Demikian pula madhab Syafi'i. Jadi madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki lebih menyebar di pelosok dunia sejagat raya ini karena sebabnya itu. Apalagi dulu jemaah, ya, metode belajar dulu itu tidak seperti kelas seperti sekarang, klasikal seperti sekarang tidak, tapi metode mulazamah, yakni guru dan murid itu bukan hanya ikatan ilmu tapi ikatan jiwa antara guru dan murid. Sehingga wajar kalau murid itu apa? Ketika berdakwah, murid ini pasti tidak akan keluar dari jalur guru. Bahkan bisa jadi akan dibela mati-matian ketika pendapatnya berbeda dengan gurunya, atau istilahnya pasti akan membelanya. Demikian. Nah, namun sayang fase setelah 350, fase keempat, ini namanya fase masa kejumudan dan masa ta'assub, masa-masa fanatik madhab, dan ini sangat buruk sekali. Sampai di Mekah itu jemaah, di Masjidil Haram itu sampai ada 4 mihrab. Jadi kalau sholat giliran, mau duhur giliran. Madhab Syafi'i dulu sholat di mihrabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i. Setelah madhab Syafi'i selesai sholat, ayo yang madhab Hanafi sholat. Begitu dulu jemaah, pecah belahnya umat gara-gara fanatisme madhab. Dan ternyata yang membuat fanatisme madhab bukan pendiri madhabnya, bukan ulama-ulama yang mutaqaddimin dahulu, bukan para murid-muridnya, imam-imam, bukan, tapi ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan sebenarnya, yang diikuti oleh para pengikut-pengikut madhab. Jadi bermadhab itu boleh tidak jemaah? Boleh, selama madhab hanya dijadikan sebagai khazanah ilmiah untuk dikaji, karena dia warisan ilmu yang sangat berharga yang sudah diletakkan oleh para ulama madhab. Tapi jangan dijadikan madhab sebagai pondasi agama, sebagai landasan agama, sehingga dia tidak menerima pendapat lain pun yang di luar dari madhabnya. Bahkan sampai berani hadis Nabi pun ditolak karena bertentangan dengan madhabnya.
Jadi manusia dalam hari ini ada 3 kelompok ya. Yang pertama fanatik, tidak boleh bermadhab sama sekali. Yang kedua fanatik wajib bermadhab, sehingga kalau tidak madhab salah, di akhirat nggak akan bisa baris karena setiap orang dipanggil dengan madhabnya masing-masing katanya. Dan yang ketiga yang adil. Dan yang dimaksud madhab jangan madhab fikih ya, bukan madhab akidah, bukan madhab fikih. Makanya apa itu madhab fikih? Madhab fikih artinya sebuah metode, sebuah cara yang ditempuh oleh ulama mujtahid ya, yang membuat kaidah-kaidah tertentu dalam rangka untuk menyimpulkan sebuah hukum dalam cabang agama. Menyimpulkan sebuah hukum, menetapkan sebuah hukum syariat dalam cabang agama. Sehingga tidak benar kalau katanya akidah Imam Syafi'i, menurut madhab Syafi'i akidahnya begini, tidak. Tidak benar perkataan itu, karena dalam masalah akidah semua ulama sama. Bahkan dalam masalah hukum-hukum praktis pun tidak semuanya boleh dikatakan menurut madhab tertentu, nggak boleh. Karena hal-hal yang sudah disepakati, hal-hal yang sudah qat'i pasti dalam urusan hukum praktis pun tidak boleh ada istilah madhab fulan ketika itu sudah sepakat. Contoh misalnya perkataan yang salah, contoh salat 5 waktu hukumnya menurut madhab Syafi'i adalah wajib. Ini perkataan yang sangat salah sekali. Karena sholat 5 waktu masalah apa ikhwan? Perkara yang sudah apa? Yang sudah pasti sepakat semua orang. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya, mungkin sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki menurut mazhab Syafi'i itu baru benar. Apalagi akidah, meyakini Allah bisa dilihat di hari kiamat, meyakini Allah di atas aras menurut mazhab Syafi'i, salah ucapan itu. Karena melihat Allah di atas aras adalah perkara yang sudah ijma' ulama ahli sunnah. Tuh kok sekarang khilaf? Ya khilafnya ahli bid'ah, kan ahli bid'ah nggak dianggap cuma. Kalau Jahmiyah yang beda pendapatnya tentang Allah di mana, kalau Asy'ariyah, kalau Maturidiyah, Kulabiyah, kalau aliran-aliran yang menyimpang dalam akidah nggak dianggap. Yang kita maksud ijma' itu siapa? Ulama ahli sunnah. Siapa mereka? Imam yang 4 diantaranya. Gak ada imam yang 4 mengatakan Allah di mana-mana. Imam yang 4 mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Demikian Syafi'i. Dari mana buktinya? Kitab-kitab mereka, murid-murid mereka. Ya, kitab-kitabnya berserakan tentang masalah akidah yang disebut dengan diistilahkan dengan kitab sunnah, usul sunnah, syarah sunnah. Itu kan kitab-kitab murid-murid Imam 4 itu diantaranya. Bahkan kitab Imam Ahmad sendiri namanya usul sunnah. Kitab Al-Imam Al-Humaidi, ya, itu juga punya kitab usul sunnah. Kitab Al-Muzani Murid Syafi'i, kitab syarah sunnah tentang akidah, dan jelas di situ bagaimana Allah di mana, ya, bagaimana sikap terhadap syafaat dan seterusnya. Baik. Berarti marhalah keempat ya apa tadi? Marhalatut ta'assub wal jumud, kepanatismean. Ya, dan ini haram berjam, diharamkan dalam Islam. Fanatik dalam madhab haram. Tapi bermadhab boleh selama sebagai menjadikan khazanah ilmiah, perbendaharaan ilmu kita. Boleh kita ngaji madhab Syafi'i, boleh tidak ngaji fikih, boleh pelajari. Tapi tidak harus ditelan mentah-mentah ya. Pokoknya benar salah Syafi'i, tidak. Makanya ulama yang adil dari ulama-ulama seperti Imam Nawawi kan madhabnya Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Syafi'i, Imam Ibnu Katsir Syafi'i. Mereka tidak fanatik. Imam Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali, tidak fanatik mereka. Bahkan ditinggalkan madhab mereka itu kalau bertentangan. Ya. Contoh Imam Ahmad mengatakan baca Fatihah itu ketika dikirim pahalanya untuk mayit, kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, sampai kepada mayit. Tapi ulama-ulama mereka banyak yang tidak menggunakan karena lemah pendapat itu. Yang benar pahala, kiriman pahala baca Al-Fatihah tidak sampai kepada mayit, sebagaimana kata Imam Syafi'i. Maka dalam madhab Syafi'i ya, dalam masalah ini, dan ini masalah khilafiyah jemaah, Imam Syafi'i berpendapat kiriman bacaan Fatihah untuk mayit tidak sampai, karena Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah, wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah dikerjakan, diusahakan, diamalkan dia sendiri, bukan atas amalan orang lain. Jadi Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Adapun mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sampai. Nah, ulama-ulamanya bagaimana? Tidak fanatik, ditinggalkan kalau memang ini lemah. Imam Nawawi, berapa banyak Imam Nawawi meninggalkan mazhab Syafi'i dalam beberapa masalah karena lemah. Nah, tidak boleh jadi
bermadhab menjadikan sebagai agama, ya. Pokoknya menolak kepada pendapat lain sama sekali, pokoknya harus sesuai dengan madhabnya. Ini bahaya, ya. Dan sekarang muncul nih, di antara ikhwan yang sudah ngaji pun muncul ramai-ramai mempelajari madhab Syafi'i, lalu ada hal-hal yang lemah mereka gunakan, amalkan. Bahkan naudzubillah sampai ada yang kembali membaca usoli gitu, karena dianggap ini bagian dari madhab Syafi'iyah. Ada yang sampai sebelum ngaji harus hadorah dulu, ya, dan yang semisal, termasuk tawasul menjadi diperselisihkan, ya. Memang benar kalau tawasul biljah itu diperselisihkan, betul, tapi hal-hal seperti ini sepatutnya seorang penuntut ilmu sudah harus tidak boleh lagi menjelaskan kepada orang awam bahwa tawasul diperselisihkan, ya. Itu hanya, makanya kalau menurut sebagian ulama mempelajari fikih madhab itu bagi para mujtahid sebenarnya, istilahnya bagi orang yang betul-betul mumpuni, ya. Ajarkan saja umat sekarang yang benar itu adalah ajarkan dalam beragama selalu berpedoman dengan dalil melalui penjelasan para ulama. Belajar fikih madhab jemaah bukan berarti nggak ada dalil. Jadi bedanya begini, fikih madhab dengan fikih hadis itu bedanya apa? Fikih madhab itu kesimpulan-kesimpulan, ya, kesimpulan-kesimpulan dalam permasalahan-permasalahan hukum syariat yang kesimpulan itu mereka ambil dari dalil. Jadi itu sebuah kesimpulan-kesimpulan jemaah. Kita katakan mereka berdalil, iya, karena itu diambil dari dalil, walaupun terkadang kan mungkin bisa jadi dalilnya lemah, kan gitu jemaah. Tapi itu kan kesimpulan-kesimpulan orang, ulama gitu, ulama mujtahid. Adapun kalau fikih hadis adalah ulama mengumpulkan sejumlah hadis-hadis dalam bab tertentu, ya. Jadi sama-sama juga sebenarnya, ya. Karena ulama memilih hadis-hadis itu adalah dalam rangka untuk pendalilan terhadap suatu permasalahan. Contoh misalnya kitab hadis, ya, contoh kitab Umdatul Ahkam misalnya jemaah, bab tentang bab masalah fikih, bawakan dalil-dalilnya, ya. Ada lagi Bulughul Maram, bab tentang masalah permasalahan hukum syariat, dibawakan dalil-dalilnya. Nah, itu namanya fikih hadis, ya. Kitab Umdatul Ahkam, jadi kumpulan hadis-hadis hukum, fikih hadis, ya. Termasuk contoh buku-buku kita ini fikih hadis seperti kumpulan hadis-hadis seperti kitab Al-Wajiz, ya. Fikih Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Adim Badawi, ya, itu termasuk. Baik. Sampai mana tadi? Rawahu Waqi wa lahu an Ibrahim an-Nakhai, ya. Kanu yaqrahuna tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Mereka dahulu membenci semua bentuk jimat seluruhnya, kullaha min al-Qur'an, baik dari Quran wa ghairi Quran ataupun selain dari Al-Qur'an. Siapa yang dimaksud? Yani kanu yaqrahuna tamaima kullaha, yang dimaksud yani mereka para sahabat-sahabatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Karena di antara sahabat yang paling benci dengan jimat adalah diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Waqi'un, siapa Waqi'? Huwa Waqi' ibnu Al-Jarrah. Waqi' yang dimaksud yani Waqi' bin Al-Jarrah, ya. Siqatun imamun, dia itu siqah terpercaya dan imam. Imam itu maksudnya ulama yang diakui oleh umat, itu imam, ya. Sahibu tasanib, dia yang memiliki banyak karya tulis. Mata sanata, ya, maka beliau, siapa namanya Waqi' ini, meninggal sanata sab'atin wa tis'in wa mi'ah, tahun 197. Taib. Lalu Ibrahim, huwa al-Imam Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim maksudnya Ibrahim an-Nakhai, siqatun min kibaril fuqaha. Dia terpercaya juga, dia termasuk fuqaha, kibar fuqaha, ini dari kalangan tabi'in, ya. Sanata mata sanata sittatin wa tis'in, meninggal tahun 96. Ka'adri raqabah, apa seperti memerdekakan budak, ai kana lahu mithlu sawabi, ya, maka dia seperti pahala man a'taqa raqabatan, seperti pahala orang yang memberikan budak. Tadi sudah kita bahas. Jadi yang dimaksud bukan masalah dalam pahala, ya. Seperti misalnya orang yang sholat syuruk atau orang yang sholat isya berjamaah di masjid, itu seperti pahala, ya, seperti pahala tahajud separuh malam. Yang sholat berjamaah subuh di masjid, maka seperti
pahala sholat semalam suntuk. Nah itu maksudnya seperti pahala, ya. Sama halnya seperti orang yang membaca surah Al-Ikhlas, ya, ta'dilu sulusal Quran. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Quran. Ini dalam hal apa? Dalam hal pahala. Jelas ya. Adapun dalam masalah hadis kita ini pun hukum asalnya seperti pahala. Kan demikian. Cuman kita tidak boleh mengatakan demikian karena ini adalah riwayatnya maqtu', terputus, nggak bisa sampai kepada Nabi karena ini ucapan siapa? Tabi'in. Itu masalahnya. Jelas ya. Walaupun beliau Syekh Fauzan, masya Allah, kita bukan berarti menjatuhkan Syekh Fauzan di poin ini, tidak. Tapi kita bawakan ulama lain berkata demikian. Ya. Jadi maksudnya di sini tidak kita bisa katakan pahala. Kenapa? Karena hadis ini tidak marfu kepada Nabi. Seolah tidak sah kalau disebut ini sabda Nabi. Kalau ini sabda Nabi nggak masalah kita katakan pahala. Tapi kalau kita katakan pahala ini perkara gaib. Sehingga apa maksud Sa'id bin Jubair kalau gitu? Maknanya tadi. Jadi seolah-olah gitu. Ya. Seolah-olah orang yang memutuskan tamimah itu, ya, maka seperti atau sebanding dengan budak, ya. Sebanding budak maksudnya bukan dalam apa, tapi dalam hal seperti kita telah memerdekakan orang dari api neraka, memerdekakan orang dari perbudakan selain Allah. Itu maknanya. Terus walahu ai warawa, yani maksudnya diriwayatkan Waqi'un aidan oleh Waqi' juga, yani walahu an Ibrahim. Wa kanu ay ashabu Abdullah bin Mas'ud, ya. Mereka dahulu, yani maksudnya para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa para sahabat Abdullah bin Mas'ud? Maksudnya wahum min sadatit tabi'in, yaitu para pembesar tabi'in, ya. Karena Abdullah bin Mas'ud sahabat. Yang dimaksud dengan para sahabat Ibnu Mas'ud maksudnya para murid-muridnya, ya, dari kalangan para tabi'in. Makna al-athara ini ijmalan. Makna dua asar secara global. Kok dua asar bukannya satu di sini? Berapa asarnya? Dua di sini. Asar pertama dari Sa'id bin Jubair, man qata'a tamimatan min insan kana ka'adri raqabatin, ya kan? Yang kedua yang dari Ibrahim An-Nakhai, yaitu kanu yaqrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Nah, itu dua asar berarti. Apa itu asar, jemaah? Asar itu adalah setiap perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, itu asar. Kalau hadis, perkataan, perbuatan serta takrir dan sifat yang disandarkan kepada Nabi, itu hadis. Itu bedanya asar dengan hadis. Taib. Al-ikhbaru adalah pengkabaran, ya. Ini dua asar ini pengkabaran, anam man azala, bahwa siapa yang menghilangkan, mencabut, menghilangkan, membuang, an insanin dari manusia, ma yu'allikuhu ala nafsi, dari apa yang dia gantungkan atas dirinya, lidaf'il afat, untuk mencegah kemudaratan, falahu minas thawabi, maka baginya mendapat pahala, mithlu thawabi man, seperti pahala orang yang a'taqa raqabatan minar riq, yaitu seperti yang memerdekakan dari perbudakan, li'anna hadzal insan, karena bahwasanya orang ini, ya, orang ini, yani orang yang menggantungkan jimat, sara bit ta'liqi tamaim, menjadilah ketika menggantungkan jimat itu musta'bidan li syaitan, menjadi budak setan, menjadi budaknya setan, orang yang gantungan jimat. Fa idza qata'aha, ketika dibuang jimatnya itu, diputus darinya, azala anhu, maka hilang pula lah darinya riqas syaitan, perbudakan setan, menjadi hamba Allah lagi. Itu. Wa yahki Ibrahim An-Nakhai, dan diceritakan, yahki itu dikatakan, ya. Wa yahki, dan atau yahki artinya bercerita boleh, atau berkata, yahki itu. Kalau hukia, nah, itu diceritakan. Wa yahki Ibrahim, dan Ibrahim An-Nakhai yahki menceritakan, an ba'di sadat, dari para tokoh tabi'in. Apa itu tabi'in? Orang yang beriman kepada Nabi SAW, yang melihat para sahabat namun tidak bertemu Nabi, itu tabi'in. Annahum yu'ammimuna,
bahwasanya mereka itu mengumumkan yakni mereka menjadikan semuanya sama. Al-man'a larangan min ta'liqit tamaim untuk menggantung atau dari menggantungkan jimat walau kanat maktuban fiha Quran faqat, walaupun hanya yang tertulis di dalam jimat itu Quran saja, enggak ada kata-kata lain tapi Quran saja, walaupun itu sebagai sad dan lidariah, sebagai bentuk penolakan pencegahan terhadap dari'ah. Apa dari'ah? Keburukan. Maka dalam kaidahnya para jamaah, setiap wasilah yang menghantarkan kepada kesyirikan wajib untuk ditutup. Setiap jalan, wasilah, sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan wajib ditutup. Itu dalam kaidah demikian. Maka dalam Islam, sholat di kuburan dilarang, beribadah di kuburan, kecuali sholat gaib, kecuali sholat jenazah. Boleh jenazah dibawa ke kuburan, ke pemakaman sebelum disolatkan, lalu di pemakaman tersebut disolatkan. Dan yang afdal memang menyolatkan jenazah di musola, jemaah. Musola artinya tempat khusus yang dibuat di luar masjid. Ya, musola itu tempat sholat, bukan langgar, bukan surau. Musola itu tempat sholat. Maka Nabi kalau menyolatkan jenazah terbiasa di musola. Tapi boleh di masjid, boleh di rumahnya jenazah, atau boleh di makam. Nah, di makam itu boleh sholat. Namun selain sholat jenazah atau sholat gaib, seperti mayit yang sudah dikuburkan, lalu orang belum menyolatkan, merasa perlu menyolatkan, boleh. Tapi kalau muslim sudah disolatkan, tidak perlu disolatkan gaib lagi oleh orang lain, ya, kecuali tokoh besar, tokoh ulama yang bermanfaat bagi umat Islam dan kaum muslimin, ulama besar, tokoh, ya, pemimpin bangsa yang jasa bagi umat, boleh disolatkan secara gaib walaupun sudah disolatkan. Yang kedua, solat gaib itu bagi orang yang belum disolatkan, yang mati, seperti kecelakaan pesawat, ya. Atau kasus kemarin putranya gubernur Jawa Barat yang tenggelam, nggak ketemu, maka diputuskan misalnya sudah dianggap meninggal, boleh solat gaib bagi yang merasa perlu untuk solat gaib. Namun ketika ditemukan gimana? Disolatin lagi? Iya, disolatin lagi. Gitu ya. Karena kemarin sholat gaib udhurnya karena jenazah nggak ditemukan, ketika ditemukan disolatkan, ya. Taib. Dikit lagi kita habiskan dulu. Munasabatul asaraini lil bab dhahirah. Ya. Kaitan dua asar terhadap bab itu dhahiratun, sangat jelas. Yaitu fa inna fihima, bahwasanya di dalam dua asar tersebut hikayatul man'i, diceritakan atau penyebutan tentang larangan min ta'liqit tamaim, dari menggantungkan jimat mutlaqon, secara mutlak artinya walaupun dari Quran ataupun enggak dari Quran sama, ya. An haula'il ajla'i, dari mereka-mereka orang-orang yang mulia, ini maksudnya dari para ulama, yaitu para tabi'in, ya. Min sadati tabi'in, yaitu dari tokoh-tokoh tabi'in. Taib. Ma yustabadu minal asar ini, apa yang kita bisa ambil faedah dari dua asar? Satu, fadlu qat'i tamaim, keutamaan memutus jimat-jimat. Termasuk kita kalau melihat ada jimat di rumah kita, kalau kita berkuasa, ya tidak masalah, dicabut, dibuang saja. Biasanya ibu seseorang itu belum paham, ya, keluarganya masih suka nempel jimat, maka itu boleh kita buang, ya. Nggak usah ngomong dulu, nggak usah ngomong. Kalau hilang, ya, baru kemudian, atau ya nasihati dulu kan jemaah, ya, nasihati dengan cara baik, Bu, ini sebenarnya hal seperti ini, disebutkan dari dalilnya, disebutkan bahwa hal ini terlarang, kita jatuh kepada kemusyrikan, dan syirik itu dosa yang khawatir nggak diampuni, hati-hati. Nah, ini bagian dari kita bergantung kepada selain Allah. Jadi tidak boleh, Bu, hal-hal seperti ini. Allah jare sompo kayak ngerti-ngerti ae, misalnya ibu ini maksa, ya sudah sabar, ya. Terus ketika nggak ada ibunya, kita buang misalnya, nanti jatuh sendiri atau jatuhkan dulu. Oh, kok jatuh? Berarti dia lemah, nggak bisa nolak bala, wong dia sendiri jatuh kan itu. Pokoknya bisa-bisa antum bagaimana gitu cuma. Tapi harus kita buang bagaimanapun gitu loh. Kita buang bagaimanapun dengan cara-cara tentu yang baik, ya. Jangan dipaksa. Kalau malah itu menimbulkan fitnah, jangan.
Ya. Alah ini syirik bu, syirik musyrik, dah boleh cabut main, lah, minta izin dulu, tak boleh. Ya, dengan lemah lembut dinasihatkan. Baik. Li'anna dzalika min izalatil munkar, karena hal itu termasuk menghilangkan kemungkaran, wa takhlisin nas, dan memerdekakan manusia minasyirki, dari kesyirikan. Ya. Baik. Sanian, yang kedua, tahrimu ta'liqi tamaim mutlaqan, haramnya menggantungkan jimat secara mutlak walau kanat minal Quran, walaupun dari Al-Quran. Ya. Inda jama'atin minat tabi'in, menurut mayoritas para ulama tabi'in. Memang ada yang berpendapat boleh dari Quran. Ya. Yang ketiga, hirsus salaf ala istinayati al-aqidah mina anil khurafat. Semangatnya para salaf, siapa salaf? Para sahabat, para tabi'in, untuk menjaga akidah dari khurafat. Ya. Khurafat itu yani hal-hal yang sifatnya khayalan-khayalan yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Ya, itu khurafat, hal-hal yang tidak ada hakikatnya. Ya, demikian. Tapi selesai ya, insyaallah kita masuk bab yang baru, bab man tabaraka bi syajarah au hajarin, ya, wa nahwi hima, bab ngalap berkah dengan pohon atau batu dan yang semisal keduanya. Apa contohnya? Ngalap berkah kuburan atau ngalap berkah melalui benda-benda mati, keris dan yang semisal. Ada kan orang nyuciin keris tiap satu suro, berarti nganggap berkah keris itu, sehingga harus dicuci, bahkan dimandikan, ya, bahkan dielapi dan semisalnya, diminyak wangikan, ya. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengirimkan hewan kurban ke luar daerah, ya, pelosok gitu ya, yang dengan itu kita tidak bisa menyembelih sendiri maupun mengkonsumsikannya, apakah tetap dihukumi sah kurban kita? Baik. Masalah sahnya sah para jemaah, ya. Masalah sahnya sah karena berkurban yang penting itu kita niat ikhlas, yang sampai bukan darah dan dagingnya, tapi ketakwaan kita. Hanya saja masalah abdoliyah itu, namanya kurban ibadah, adalah ada tingkatannya, ada 3 tingkatan masalah abdoliyah, ya. Yang pertama, kita menyembelih dengan tangan kita sendiri. Menyembelih dengan tangan kita sendiri. Demikian pula sahabat Abu Musa al-Asy'ari memerintahkan perempuan, putri-putri beliau, untuk menyembelih sendiri. Maka kalau mampu ya sembelih sendiri. Nah, yang kedua, turun keabdolan, turun yang kedua, yaitu mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih dan kitanya menyaksikan. Jelas ya? Jadi bagus kita menyaksikan yang pekurbannya dan menyembelihnya diwakilkan. Yang ketiga para jemaah, kita tidak menyembelih sendiri dan mewakilkan kepada orang lain, namun itu di daerah kita. Jelas ya? Di daerah kita, yakni di tempat kita tinggal. Cuman kita tidak nyaksikan. Itu abdol yang ketiga. Jelas? Berarti yang keempat adalah kurban di daerah lain. Kan gitu. Kita tidak menyembelih sendiri, tidak menyaksikan, bukan di kampung kita sendiri. Berarti di mana? Ya sudah, berarti di daerah lain. Maka masalah ini ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Namun yang rajih para jemaah, terlepas perselisihan, yang rajih adalah masalah bolehnya boleh, apalagi ketika ada kemaslahatan seperti di pelosok, mungkin barangkali di situ jarang yang berkurban, atau mungkin mereka sedikit yang berkurbannya, ya, atau bahkan sama sekali nggak ada yang kurban, maka afdol untuk kita alihkan ke daerah seperti itu. Insya Allah sudah saya bahas di buku saya kurban, fikih kurban, soalnya nanti saya kirim, saya bagi insya Allah, ya. Di situ sudah dibahas hatta khilafiyah ulama, di situ perbedaan. Kemudian juga para jemaah, tolong perhatikan tentang kurban ini, masalah niat kurbannya. Jadi niat kurban itu kalau cuma niat rencana itu tidak masalah. Beli hewan kapanpun, sebelum jauh-jauh hari, setahun sebelum, tidak masalah. Tapi jangan sampai ditakyin itu ditetapkan ini kurban. Karena kalau sudah ditakyin ditetapkan ini kurban, adalah maknanya berarti itu sudah sudah hak milik Allah gitu. Sehingga ketika terjadi apa-apa akibat keterioran kita wajib ganti. Karena bukan milik kita lagi, jemaah, paham ya? Bukan milik kita lagi hewan itu kalau kita sudah mentakyin gitu.
Kecuali kalau hewan itu cacat gara-garanya bukan keteledoran kita ya, cacat dia sendiri, itu tidak masalah, tidak perlu kita ganti. Tapi kalau keteledoran kita gara-garanya kita sudah mentayin hewan kurban itu, maka itu sudah harus kita ganti. Makanya jangan ditayin dulu. Masalah kita beli hewan kurban ya kita rencanain untuk kurban, nggak masalah. Ya walaupun jauh setahun sebelum Idul Adha pun nggak masalah. Tapi kalau sudah, maka mungkin ta'yin itu ya nanti pas dekat saja waktunya ya baru ta'yin gitu. Sekarang misalnya ya orang kalau sudah patungan beli hewan kurban ya insya Allah itu sudah untuk kurban. Tapi mentakyin ya kalau bisa nanti ketika sudah pas waktunya supaya nanti tidak terjadi apa-apa dan kita tidak perlu mengganti. Kalau misalnya kabur hilang bukan keteledoran kita ya sudah tidak perlu diganti dan kurban kita sah kalau sudah ditakyin. Kalau sudah ditakyin. Tapi kalau belum ditakyin maka nggak dapat pahala apa-apa kita. Nggak disebut dapat pahala kurban karena sih baru rencana niat. Itu niat sugro namanya, niat kecil kurban. Tapi kalau sudah mentakyin ketika hewan kurban kabur, sah dia kurbannya nggak masalah. Hewan kurbannya kabur. Lalu ketemu sama desa lain. Dan ini ada tandanya, makanya anjuran hewan kurban itu ditandai, Pak. Ditandai hewan kurban tuh. Bahwa ini hewan kurban. Jadi ketika dapat kabur ke daerah lain dan ternyata ini hewan kurban, boleh langsung disembelih sama orang-orang itu. Dan sah yang kurban itu sah. Ya. Nek nyusul orangnya piye? Ya kari ngomong, Pak, Ustaz sembelih, Pak, Ustaz bagi-bagi fuqara wal masakin. Nek hewan kurban. Tapi nek bukan hewan kurban jemaah ya harus diganti jemaah nek orangnya datang. Jadi kalau ada hewan lepas punya orang, kita boleh tangkap sembelih, boleh. Tapi ini orangnya datang harusnya apa? Harus diganti. Tapi boleh karena namanya hewan, kalau kita tidak tangkap dia akan mati dan semisal. Kecuali unta, kalau unta tidak boleh. Unta itu biarkan walaupun lepas biarkan. Dia akan pulang sendiri ke kandangnya kalau unta. Tapi kalau hewan selain unta boleh kita tangkap, kita sembelih, kita makan, lalu nanti kita kalau ketemu orangnya kita ganti. Seperti temuan. Tapi kalau hewan langsung sembelih boleh. Tapi kalau uang berharga, barang yang berharga itu harus tunggu setahun, ya. Harus nunggu setahun, diumumkan setahun baru kemudian boleh dimanfaatkan. Tapi tetap utang. Kalau orangnya datang harus diberikan. Nek makanan, nah makanan boleh bebas halal kalau makanan. Kita nemu makanan itu nggak usah ditunggu setahun jemaah. Makanan langsung kita makan dan halal. Nabi pernah lihat kurma, kata Nabi, mau aku ngambil kurma ini cuman takut kurma ada kurma tercecer jatuh. Kata Nabi, aku mau ambil kurma ini cuma takut dia kurma zakat. Sehingga Nabi nggak mau ambil karena khawatir kurma zakat. Kalau bukan kurma zakat berarti akan Nabi apa? Ambil. Berarti kalau makanan yang jatuh tercecer boleh kita ambil, kita makan langsung halal. Jelas ya? Beda kalau barang berharga. Dan berharga barang lihat situasi masyarakat di situ berharga atau tidak. Uang 10.000 cuma berharga enggak? Kalau nemu uang 10.000 di jalan berharga enggak? 10.000. Taib, neseket. Hah? Jadi gini jemaah, berharga enggak berharga itu gini loh. Gini caranya. Kalau kita sedang naik sepeda, tiba-tiba di sebelah itu ada uang. Atau kita di masjid duduk tadi ngaji, sekarang ngaji, lalu ketinggalan uang 10.000 di karpet, jatuh, ketinggalan. Sampai depan gang sana, ingat, oh iya uang 10.000 saya ketinggalan di masjid. Sampai gang depan sana baru. Kira-kira balik tidak? Nek balik berarti berharga. Nek ndak balik berarti ndak berharga. Contoh uang 1.000 ketinggalan di masjid antum sudah di ujung gang situ. Balik ndak kira-kira? Nek nggak balik berarti ndak berharga jemaah. Makanya kalau nemu 1.000 insya Allah ndak masalah karena ndak berharga. Boleh kita langsung ambil. Setiap yang ndak berharga boleh. Tapi kalau nek seket berharga jemaah, nek seket. Taib nemu paku, nemu baut atau paku berharga ndak? Maka kalau nemu sebongkah kayu atau apa, boleh diambil ndak? Setiap yang ndak berharga boleh kita ambil langsung. Boleh. Nah sekarang kita nemu paku berharga, diambil boleh ndak? Ndak boleh kalau pakunya 1 truk. Karena kalau 1 truk berharga, kayu 1 kubik berharga. Nek kayu dikit maka boleh. Taib wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.